Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing itu pun makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mengasihi bukan bagaimana aku melupakan, melainkan bagaimana aku tetap memaafkan. Mengasihi bukan bagaimana aku mendengarkan, melainkan bagaimana aku mengerti dengan hatiku. Mengasihi bukan bagaimana aku melepaskan, melainkan bagaimana aku tetap bertahan. Ini yang dilakukan Yesus. Ketika wanita itu datang memohon kesembuhan anaknya, Yesus tidak cuek. Tapi Yesus berjuang untuk mendengarkan dia melalui tantangan yang Yesus berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Saat ini banyak sekali orang yang ada dalam pergumulan hidup. Saya juga punya pergumulan hidup. Kadang kita jatuh dalam dosa. Banyak orang yang saat ini sedang jatuh dalam pergumulan karena dosa yang mereka lakukan. Tapi persoalannya, banyak sekali orang yang saat ini hanya melihat kelemahan orang lain. Hanya berjuang untuk menjudge dan menjatuhkan orang lain. Ingat, Yesus tidak melakukan hal demikian terhadap wanita ini. Tapi Yesus menolong wanita ini. Apakah kita punya hati untuk tidak hanya melihat kelemahan orang lain? Mungkin saat ini orang sedang berdosa. Tapi mungkin kedepannya kita yang sendiri akan jatuh dalam dosa. Kita diajak punya hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Bukan hati yang mau menjatuhkan dan menjudge orang lain dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Jangan menilai seseorang bagaimana dia jatuh dalam dosa. Tapi nilailah seseorang bagaimana dia merangkak, dia berjuang untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupannya. Memang mudah sekali orang melihat kelemahan orang lain. Lalu orang lupa untuk melihat kelemahan dirinya sendiri. Saya mengalami itu juga dalam kehidupan saya. Kadang saya dijudge karena dosa yang pernah saya buat dalam hidup saya. Orang lalu lupa bahwa saya butuh dukungan agar saya bisa bangkit menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Anda pernah dibohongi atau Anda pernah membohongi orang lain, tapi justru disitulah Anda belajar arti dari kejujuran itu. Anda pernah disakiti atau Anda pernah menyakiti orang lain, tapi disitulah Anda belajar arti dari menghargai, memahami orang lain dalam kehidupanmu. Andai kata Anda tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupmu, Anda tidak akan pernah tahu arti dari meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain. Hari ini wanita itu mengikuti Yesus. Dan Yesus tidak menjudge wanita itu.
Tapi justru Yesus mengatakan, hai wanita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terjadilah padamu menurut apa yang engkau kehendaki. Mampukah kita mengatakan hal yang sama kepada orang-orang yang saat ini sedang terpuruk karena dosa-dosanya, karena kelemahan dalam hidupnya? Mampukah kita mengatakan hal yang sama Bapak Ibu? Kepada pasanganmu yang mungkin saat ini menyakiti engkau, kepada anak-anakmu yang saat ini mungkin melukai perasaanmu, kepada orang tua mungkin saat ini sedang menyakiti hatimu, atau teman-temanmu, engkau mengatakan, Tuhan mengampuni engkau. Dan imanmu telah mengantar engkau kepada keselamatan itu sendiri. Mari, jangan hanya menjudge orang lain, tapi jadilah pribadi-pribadi yang merangkul orang lain, agar mereka merasa bahwa Tuhan sungguh hadir dalam kehidupanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Mungkin dalam kehidupan kami terlalu sering menjudge orang lain atau melihat kelemahan orang lain dalam dosa-dosa mereka, lalu melupakan kelemahan kami sendiri. Bantulah kami Tuhan untuk tidak melupakan mereka, melainkan merangkul mereka agar mereka kembali melihat cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka melalui kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang jatuh dalam dosa Tuhan. Tariklah mereka kembali dengan cinta-Mu. Pakailah tangan kami, hati kami, pikiran kami, agar kami membawa mereka kembali kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.